Kalau cuaca panas terik begini, rasanya pengen nyebur aja deh. Yuk renang! Apa tuh? Gawat! Ada buaya! Masa lucu gini dibilang buaya? Bukan teman, dia bukan buaya. Si belang hitam putih ini sobat Otan. Namanya Tegu Argentina. Nah, kalau ini namanya Castella, sang pemilik hewan sejenis kadal ini. Oh iya teman, Tegu ini udah punya nama loh. Ola, begitu Castella menyebutnya. Uniknya lagi, dia biasa dibawa Castella berenang seperti ini. Si Ola sudah sangat jinak ya teman, jadi aman deh dibawa renang di tempat ramai seperti ini. Tuh lihat, gak bikin takut pengunjung lain kok. Malah mereka senang bisa dekat sama sobat Otan ini. Ada yang minta foto segala sama si Ola. Wah, hari ini kamu jadi idola baru sob. Jangan senang dulu sob, nggak semua suka deket-deket kamu loh. Meskipun kamu jinak, masih ada aja yang takut. Tenang teman, sobat Otan ini baik kok. Otan jamin, soalnya dia sudah diasuh Castella sejak umur 7 bulan. Jadi sudah terbiasa dengan manusia. Di habitat aslinya, Tegu menghabiskan waktu hidupnya di atas tanah atau terestrial. Sesekali ia akan turun dan masuk ke dalam air untuk menjaga kelembapan kulitnya. Meskipun biasa hidup di atas pohon, Tegu tetap lihai saat berenang. Ia meliuk-liukkan badannya seperti ular, sementara ekornya berfungsi sebagai penyeimbang. Dan saat menyelam, si Tegu mampu menahan nafas selama 30 menit. Keren maksimal. Teman di rumah kira-kira bisa menebak nggak? Si Tegu ini hewan karnivora apa herbivora? Dari mukanya sih kayaknya jinak kayak tukang makan buah sayur ya. Coba ayo tebak. Tegu termasuk jenis binatang omnivora, artinya pemakan segala. Namun ia lebih menyukai daging dan hewan hidup. Selain serangga, di alam liar, Tegu biasa berburu hewan mamalia kecil seperti tikus dan juga telur. Nah, karena si Ola ini peliharaan, dia sudah terbiasa disuapi oleh Castella teman. Wih, lahap bener nih. Lapar ya habis berenang. Sobat Otan ini termasuk jenis biawak, padahal ia masuk dalam jenis kadal. Meski ukuran Tegu jantan bisa mencapai 1,2 meter, sementara Tegu betina mencapai 1,1 meter. Karena ukuran besarnya inilah, banyak yang membuat konten hoax teman. Dulu pernah ada demam jualan toke raksasa berharga miliaran. Selidik punya selidik, toke raksasa itu sebenarnya adalah kadal Tegu yang diberi kostum menyerupai toke. Bahkan ada yang sampai mewarnainya dengan cat. Sungguh keterlaluan. Makanya, nih Otan kasih info biar nggak pada ketipu hoax toke raksasa. Cek aja lidahnya. Tegu memiliki lidah bercabang seperti ular teman. Sedangkan kalau toke kan lidahnya utuh. Waktunya jalan-jalan. Wah,
Dogi berjalan ke arah si Ola. Aduh, si Dogi mulai penasaran tuh. Mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja ya. Kalian jangan saling menyakiti ya. Lihat teman, si Ola tetap kalem. Ia tetap berjalan dengan santai. Padahal si Dogi sudah nyenggol mulu dari tadi. Ini baru Sobat Otan namanya. Tidak ada gesek-gesekan ya. Tetap damai. Peace. Wah, ada yang gak mau kalah mejeng sama si Tegu nih. Asik bener berjemurnya Sob. Santai kayak di pantai. Waduh, kecamplung. Fiuh, jantung Otan hampir copot Sob. Jangan tiba-tiba nyemplung gitu dong. Otan kan jadi jantungan lihatnya. Dari cara renangnya sih, sobat kadal-kadalan ini memang jago renang. Keempat kaki dan juga ekornya membantu pergerakan mereka dalam mengapung dan berenang. Awalnya Otan kira kamu gak bisa berenang. Loh, udahan nih Sob renangnya. Ya udah deh, Kak Uca, tolong bantu sobat Otan naik ya. Ya ampun, Otan sampai lupa. Dari tadi keasikan ngobrol, tapi belum mengenalin sobat Otan ini ke teman-teman di rumah. Dalam bahasa Inggris, sobat reptil ini disebut sebagai bearded dragon. Di Indonesia, kerap dikenal sebagai naga berjanggut. Ciri khas utama mereka adalah mereka memiliki janggut seperti ini. Tapi Otan gak kebayang sih kalau kalian berukuran raksasa. Pasti serem banget deh. Lihat teman, sisik dan bentuk kepalanya betul-betul mirip kayak bentuk naga di dongeng-dongeng. Secara genetis memang si kadal ini tidak bisa dibuktikan sebagai keturunan naga teman. Karena naga kan hanyalah hewan di mitos dan legenda. Beruntunglah ternyata kamu naga mini yang jinak dan berwarna indah ya Sob. Jadi banyak yang suka sama kamu deh. Waduh, ada apa nih? Otan yakin banget ada masalah yang terjadi di antara mereka berdua. Roman-romannya mereka mau berkelahi nih. Jika janggut mereka membesar dan warnanya menghitam, itu tandanya mereka sedang naik pitam. Mereka berharap janggut yang membesar akan menakuti lawannya. Sebagai hewan teritorial, dua pejantan dewasa ini nggak akan bisa akur. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan wilayahnya dengan cara berantem. Kepala yang naik turun adalah ajakan untuk bertarung. Jangan dong Sob, udah, diam aja. Sekali-kali damai gitu. Makanya ketika berantem seperti ini, mereka akan saling menyerang ekor lawannya. Aduh, malah main gigit aja kamu Sob. Inilah yang terjadi kalau mereka berada di satu wilayah yang sama. Perebutan wilayah hanya terjadi pada jantan saja teman. Makanya kalau mau pelihara kadal berjanggut ini, jangan pernah menyatukan sesama jantan ya. Ngomong-ngomong soal janggut, manusia kan juga punya janggut. Kira-kira fungsinya sama nggak ya dengan janggutnya Sobat Otan tadi? Jelas beda dong. Janggut pada manusia bukan digunakan untuk menakuti lawan. Bukan cuma supaya tambah ganteng. Menurut penelitian, janggut berguna untuk kesehatan kulit. Janggut dapat menjadi lapisan antibakteri yang dapat mencegah penyakit. Janggut juga bisa menjadi penyaring debu di antara hidung dan mulut. Jadi dapat mencegah alergi deh. Pantas saja beberapa artis di Indonesia suka menumbuhkan janggut ya. Ternyata banyak manfaatnya toh. Kadal berjanggut ternyata sudah eksis jadi binatang peliharaan. Bahkan di Eropa, ia masuk kategori hewan yang paling banyak dipelihara nomor 3 setelah anjing dan kucing. Nggak heran deh Otan,
Kamu memang hewan eksotik dengan motif yang cantik sih. Dijadikan model pemotretan seperti ini? Bisa. Gak kalah lucu kan dengan binatang peliharaan lainnya? Diajak jalan-jalan kayak gini juga bisa dong. Karakternya yang kalem juga membuat hewan ini menjadi incaran pecinta reptil. Astaga! Siapa lagi nih yang naruh 2 kadal berjanggut ini? Kan Otan udah bilang jangan menyatukan sesama jantan. Nanti berantem lagi loh. Sebentar. Kalau Otan lihat-lihat, salah satu dari mereka nggak punya janggut ya? Walah, itu sih si betina. Betina memang tidak memiliki janggut teman, sama kayak manusia ya. Kalau tadi kan janggut berubah warna dan membesar karena sedang mau menyerang. Kalau yang ini sedang menarik lawan jenisnya. Cie. Loh. Ada apa ya ini? Jangan-jangan ada maling. Mana? Di sebelah mana, Mas? Astaga, apakah kamu yang sedang dikejar-kejar sekumpulan orang itu, Sob? Cepat sembunyi, Sob. Cari tempat paling aman sebelum mereka menemukanmu. Hei, hentikan! Kalian hanya membuat Sobat Otan ketakutan, tahu? Otan yakin dia nggak jahat kok. Jadi jangan berani-beraninya sakiti dia ya. Ayo, lari lebih cepat lagi. Otan nggak tahu kenapa mereka membencimu, Sob. Apakah karena sekarang lagi marak wabah rabies? Jadi mereka langsung mengusir anjing yang sembarang berkeliaran. Itu tuh, di situ tuh. Yuk. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu, Sob? Hai Otan, aku Molly. Beginilah nasibku jadi anjing liar yang dibenci banyak orang. Sepertinya tidak ada yang bisa menerima keberadaanku. Astaga, malang sekali nasib kamu, Mol. Molly hanya seekor anjing kampung yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah liarnya dunia. Mencari makan dari sisa-sisa tempat sampah mungkin tidak akan kenyang, tapi cukup untuk melanjutkan hidup sampai datangnya keberuntungan. Setiap hari Molly berjalan tanpa tujuan, teman. Meski terlihat kuat dan tegar, ternyata Molly butuh kasih sayang dari manusia. Berharap ada yang iba, tapi apa yang didapat? Lagi-lagi Molly dapat penolakan. Ya, apa boleh buat? Gak perlu menghayal kandang yang bagus dan bersih. Beralas tanah pun sudah cukup nyaman bagi Molly. Tidur di sembarang tempat tanpa peduli ancaman yang bisa ia terima. Mol, sepertinya ada yang gak beres dengan gelagat pria itu. Tidak! Pria itu mau menculik Molly! Tolong! Syukurlah Molly berhasil melarikan diri. Ini bukan saat yang tepat untuk istirahat, Mol. Segera lari dan cari tempat aman. Astaga, itu yang ingin menculik kamu, Mol. Dan mereka berhasil menangkap anjing-anjing liar lainnya. Tidak!
Kira-kira kemana ya anjing-anjing itu di bawah? Jangan-jangan mau dijual atau disiksa? Tidak! Teman, Otan dan Molly kehilangan jejak dua pencuri yang berhasil membawa kabur sobat kita. Sepertinya akan lebih susah jika kita melanjutkan pencarian ini, Mol. Lebih baik kamu bersiap mencari tempat peristirahatan yang lebih aman agar terhindar dari oknum-oknum perdagangan anjing. Kamu lihat itu kan, Mol? Iya, tulisan tongseng jamu itu bukan menu makanan biasa, teman. Tapi ini menu masakan yang terbuat dari daging anjing. Sungguh realita yang benar-benar menyedihkan, teman. Yang terlantar tanpa tuan, lain lagi kisah Spike ini, teman. Meski Spike beruntung disayang oleh pemiliknya, namun kebahagiaan mereka harus berakhir karena sakit yang dideritanya. Kaizrun tak kuasa menahan tangisnya saat Spike, hewan kesayangannya, sudah tidak lagi bernyawa. Sebelumnya, Spike telah berjuang melawan penyakitnya, teman. Ia menderita leptospirosis, infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini pula yang membuat ginjal Spike tidak berfungsi normal, alias gagal ginjal. Ia meninggalkan Kaizrun pemiliknya dan orang-orang yang mencintai Spike. Iya, Spike sudah membuat banyak orang jatuh cinta kepadanya, terutama netizen pengikutnya di sosial media. Bisa dibilang Spike adalah selebgram, teman. Kaizrun suka sekali membagikan foto dan video kegiatan Spike sehari-hari. Mulai dari jalan-jalan bersama Kaizrun hingga kebersamaan Spike dengan pasangannya Nala dan anak-anaknya. Kebayang banget kan sedihnya Kaizrun ditinggal oleh Spike selamanya? Spike akan selalu dalam kenangan orang-orang yang mencintainya. Semoga tenang dan bahagia di tempatmu yang baru ya, Sob. Bagi sebagian orang, anjing adalah hewan peliharaan yang disayang seperti keluarga. Makanya nggak heran kalau sampai sakit, pemiliknya akan melakukan segala upaya untuk mengobati. Sama seperti kisah si Jack, anjing Golden Retriever ini. Dilihat tumornya itu memang ada massa berbentuk bulat, ukurannya 6-8, cukup besar. Nah, apalagi dengan hasil darahnya dia ada sedikit anemia, turun, jadi mau nggak mau kita wajib mempersiapkan untuk darah. Ya ampun, hasil pemeriksaan anjing Golden ini terdapat tumor yang cukup besar. Lalu apa tindakan yang akan dilakukan, Dok? Normal hasil darahnya kalau ada tumor di limpa atau di ginjal kita wajib mempersiapkan untuk yang namanya transfusi karena itu urgent banget. Aduh, Jack sangat butuh tambahan darah agar operasi pengangkatan tumornya bisa berjalan lancar. Teman, lihat kan, ternyata bukan hanya manusia yang mengalami kondisi terdesak membutuhkan donor darah. Tapi di dunia hewan pun, mereka juga membutuhkan pendonor darah untuk bertahan hidup. Tapi sayangnya di dunia, Otan dan sobat lainnya cukup sulit untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sabar, Jack. Otan bantu cari relawan yang bersedia mendonorkan darah untukmu. Bertahanlah!
Otan dapat info nih. Ternyata sekarang ada perkumpulan dari teman-teman Blood Donation. Perkumpulan pendonor ini akan membantu menyebarluaskan informasi tentang kasus-kasus anjing yang membutuhkan donor darah di wilayah Jakarta. Selain itu, mereka juga siap membantu mencari pendonor yang bersedia untuk menyumbang darah. Syukurlah, ada kabar baik untuk Jake. Dan sekarang, Nabe si anjing pitbull siap menjadi pendonor untuk Jake. Seperti juga manusia, dalam dunia anjing juga ada golongan darahnya loh, yakni golongan darah DEA positif dan DEA negatif. Nabe dan Jake punya golongan darah DEA negatif yang lumayan langka dan sulit untuk mencari pendonornya. Sebagai pendonor, Nabe sudah lolos syarat pengecekan secara fisik dan darah. Karena sama halnya dengan manusia, jika ingin melakukan donor darah, tentu harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, memiliki berat badan minimal 20 kg. Kedua, sudah divaksinasi, tidak ada parasit darah, tidak ada kutu, tidak cacingan, tidak dalam kondisi hamil, dan umurnya tidak lebih dari 8 tahun. Teman, doakan Jake ya. Sebentar lagi ia akan menjalani operasi pengangkatan tumor di dekat limpanya. Semangat Jake, Otan yakin kondisimu akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir lagi, karena stok darah sudah tercukupi kok. Semua peralatan operasi udah siap nih. Semua kondisi wajib steril ya teman. Karena perkiraan tumor ini terletak dekat limpa, maka dilakukan laparotomi atau operasi yang dilakukan pada daerah abdomen. Nah, sebagai dokter anestesi, Dokter Eva mulai melakukan transfusi darah bersamaan dengan operasi. Gunanya agar Jake tidak kekurangan darah akibat kondisi anemia yang diderita. Untuk hasil operasinya kan sudah selesai bagus ya. Syukurlah, Otan seneng banget dengernya. Loh, ini lagi pada ngapain ya? Duduk santai sambil mancing, tapi kok umpannya pakai potongan ayam? Nggak salah tuh. Biasanya kan umpan untuk mancing itu ada cacing, pakan ikan, atau serangga. Tapi ini benar-benar di luar nurul, temennya nalar. Nggak beres nih, Otan harus selidiki. Sebenarnya apa sih yang mereka pancing? Pas banget ada Bunda I ini lagi jalan-jalan cantik. Coba Bun, kita cari tahu. Ini sebenarnya lagi di mana kita, Bun? Tan, Bunda saat ini sedang ada di Desa Belawa. Di sini, Tan, ada sahabat Otan yang disakralkan oleh masyarakat sini. Ada banyak banget, Tan. Besar-besar lagi. Ayo kita temuin, Tan. Ya. Ini dia si kura-kura Belawa, fauna asli Indonesia. Meski disebut kura-kura, sebenarnya Sobat Otan ini masuk jenis bulus loh. Tidak seperti kura-kura, bulus punya punggung yang lunak dengan leher yang panjang. Bahkan panjangnya bisa sampai setengah badannya. Mantap! Tapi bulus ini punya keistimewaan pada bobotnya teman. Beratnya bisa mencapai 80 kilo. Wow, nggak tuh? Tuh, besar banget, Tan. Berapa jengkali dari tangan Bunda nih? Wah, terbukti ya kalau Sobat Otan yang satu ini emang beneran gede. Bagi masyarakat di sini, kura-kura Belawa adalah hewan keramat. Mereka mempercayai larangan kalau membawa si kura-kura keluar dari desa, maka akan tertimpa kemalangan atau musibah. Bahkan mitosnya pernah ada yang meninggal dunia akibat mencuri si bulus. Serem. Bunda! Awas! Jangan sembarang pegang kura-kura Belawa, Bun. Hati-hati. Otan gak mau Bunda terluka. Tenang, Tan. Bunda tahu kok cara megang yang benar. Nih, kecil
kecil-kecil kayak gini, Tan. Bisa merobek daging ini, Tan, nih. Meski masih tukik dan badannya mini, tapi gigitannya sama sekali nggak boleh diremehkan karena sangatlah kuat. Panjangnya lehernya nih. Apalagi Sobat Otan ini punya leher yang cukup panjang dan bisa menjangkau area yang luas. Kalau salah pegang, wih, Otan nggak kebayang deh gimana jadinya. Kalau kata si Mamang penjaga di sini, pegang Tuki harus di bagian belakang, dekat ekor, agar terhindar dari gigitannya. Kayak Bunda gitu deh pegangnya. Teman, coba lihat, Bunda sedang apa ya? Semangat banget sih. Tan, Bunda penasaran nih sama kekuatan kura-kura belawa. Nih, Bunda sekarang mau coba pancing pakai daging, Tan. Wah, kalau ngasihnya daging sih, dijamin Sobat Otan yang bercangkang lunak ini pasti doyan, Bun. Secara dia ini kan karnivora atau pemakan daging. Happy banget kamu ya, Sob, dikasih ayam sama Bunda. Ayo pancing terus, Bun. Jangan kasih kendor. Tan, ditarik, Tan. Kena ini. Aduh. Mantap, Tan. Tarikannya kuat. Aduh. Woohoo! Gigitannya emang udah gak diragukan lagi deh. Dari masih tukik sampai dewasa, tarikannya emang dahsyat. Cakep. Meski tidak memiliki gigi, tapi kekuatan gigitannya kermaks alias keren maksimal. Mantap, Tan. Bagi masyarakat umum, si kura-kura belawa ini lebih dikenal dengan nama bulus, teman. Mungkin namanya inilah yang jadi cikal bakal istilah akal bulus atau sebutan untuk si cerdik banyak akal dan ahli berkelit. Coba lihat si bulus ketika diserang buaya ini. Meski terancam, dia masih panjang akal dan mampu melawan balik dengan gigitan kuatnya. Dan saat ada kesempatan, dia langsung melesat sembunyi ke dalam lumpur hingga tak bisa ditemukan sang buaya. Cerdik, betul-betul berakal bulus. Teman, Bunda kayaknya lagi sibuk banget nih gali-gali tanah. Tan, nemu, Tan. Udah lihat tuh. Banyak tuh. Aduh. Lumayan ini buat telur dadar. Apa? Kembalikan calon anakan Sobat Otan, Bun. Kasihanilah indukan kura-kura belawa, Bun. Mereka hanya bisa bertelur 2 kali dalam setahun. Enggak, Tan. Enggak buat telur dadar, enggak. Kita amankan, kita lestarikan ya. Nih. Banyak banget, Tan. Nih. Tuh. Cakep deh Bunda Iin. Telurnya selamat deh dari wajan panas. Tapi sebelum dikubur, kasih lihat teman dulu dong, Bun. Gimana sih telur dari hewan purba ini? Bulat sekali, Tan. Kayak bola pingpong. Ya. Tapi kita balikin ya, Tan. Kita kubur lagi. Kasihan nanti cari ibunya. Biar jadi. Balikin. Benar, Bun. Kembalikan di asalnya ya. Biarkan mereka hidup sebagaimana mestinya. Loh, itu yang dipegang Bunda apa ya, teman? Kok bentuknya seperti tidak asing sih? Tan, gede banget ini, Tan. Wah, Bunda kuat ya, Tan. Padahal sih ini udah mati, Tan. Tapi diawetin. Nah, sebelum mati, kira-kira usianya 25 tahun, Tan. Besar sekali ya, Tan. Ya ampun, ternyata ini Sobat Otan yang sudah diawetkan. Di tahun 2010 lalu, kura-kura belawa yang ada di kolam mati semua, teman. Penyebabnya karena air kolam tercemar dengan kandungan sabun deterjen. Salah satu yang mati yang dipegang Bunda itu.
Kasihan sekali nasibmu, sobat. Beginilah jadinya, apapun bentuk pencemaran lingkungan bisa berakibat buruk terhadap satwa di alam. Otan mohon buat seluruh teman-teman di rumah untuk menjaga kelestarian alam ini. Minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan.